Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sriana. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai beberapa hal. Salah satunya atau yang pertama yaitu practicality, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga kepraktisan. Apa itu kepraktisan dalam sebuah tes? Kepraktisan sebuah tes lebih menekankan pada tingkat efisiensi dan efektivitas alat evaluasi. Alat evaluasi yaitu tes, guna mengukur hasil belajar siswa. Jadi, tes itu harus memiliki aspek kepraktisan, yaitu harus jelas apa yang diukur, instrumen-instrumen yang akan diambil, terus menggunakan metode apa, memperoleh hasilnya dari mana. Itu juga harus dilakukan dengan praktis agar mudah dalam pelaksanaannya. Yang kedua adalah reliability. Reliability atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan reliabilitas adalah tingkat keajikan atau konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajek atau konsisten. Jadi, sebuah tes yang akan dilakukan harus benar-benar memiliki aspek yang konsisten, relatif tidak berubah walaupun pada situasi apapun. Biar situasinya berbeda-beda, tingkat penilaiannya harus tetap reliability atau konsisten. Yang ketiga yaitu validity, atau dalam bahasa Indonesianya adalah validitas. Validitas sendiri mengacu pada tingkat ketepatan. Ketepatan tes tersebut sebagai alat ukur hasil belajar siswa. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Tes yang dimaksud untuk mengukur kompetensi listening, maka seluruh butir soal harus berbentuk teks lisan yang diperdengarkan kepada siswa, bukan teks tulis. Oke, selanjutnya di dalam reliabilitas terdapat beberapa aspek, yaitu salah satunya adalah siswa, atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan student-related reliability, yaitu pengaruh siswa terhadap kestabilan nilai atau kestabilan penilaian dalam tes. Untuk penjelasannya seperti ini. Contoh saja, siswa yang pada saat mengerjakan tes dalam kondisi sakit, kelelahan, gelisah, faktor fisik ataupun psikologis lainnya tentu akan menghasilkan skor yang tidak reliable atau tidak ajek, tidak konsisten. Berbeda dengan siswa atau siswi yang memiliki tingkat kesehatan yang baik. Faktor kedua yaitu penguji atau sering disebut dengan rated reliability. Subjektivitas menguji dalam memberikan skor kepada siswa akan mengurangi reliabilitas hasil tes. Yang dimaksud di sini adalah misalkan seorang guru dengan subjektif menilai salah satu siswa atau siswinya, hanya mungkin karena perlakuannya atau dan lain sebagainya, yang hasilnya nilainya tidak betul-betul murni karena hasil kerja kerasnya. Itulah pengaruh dari penguji. Faktor ketiga yaitu pelaksanaan tes atau test administration reliability. Kondisi saat tes dilaksanakan, ya seperti ramai, bising, gaduh, itu akan mengurangi reliabilitas hasil tes. Oleh karena itu, kenapa biasanya jika diadakan ujian, maka sekolah diharapkan untuk memiliki suasana yang tenang. Selanjutnya, yang mempengaruhi sebuah ketetapan tes adalah bentuk tes, atau sering disebut dengan tes reliability. Tes yang terlalu panjang akan mengakibatkan siswa kelelahan dalam mengerjakan dan akhirnya tergesa-gesa untuk segera menyelesaikan, yang menyebabkan jawaban yang diberikan salah. Untuk contohnya saja, mungkin dengan waktu yang singkat tapi diberikan soal yang banyak, maka siswa atau siswi kita akan tergesa-gesa dalam menjawabnya. Mereka juga akan sangat sedikit mungkin memiliki waktu untuk benar-benar berpikir apakah jawaban mereka sudah benar. Yang terakhir yaitu bukti terkait konten. Biasanya melibatkan panel analisis ahli, dan mereka menilai pertanyaan yang akan diujikan. Mereka memberikan pendapat mereka tentang apakah pertanyaan itu penting, berguna atau tidak, relevan untuk mengukur
konstruksi yang diteliti. Hasilnya dianalisis secara statistik dan tes dimodifikasi untuk meningkatkan validitas rasional. Untuk secara mudahnya, bukti terkait konten biasanya dilakukan sebelum tes diadakan. Jadi, sebelum melaksanakan ujian atau tes, para penguji akan melakukan riset. Apakah tes ini benar-benar bermanfaat, dan pertanyaan-pertanyaannya juga akan dimodifikasi lagi. Kenapa? Untuk meningkatkan validitas atau ketepatan. Jadi tes ini benar-benar tepat dan sesuai dengan apa yang ingin diujikan. Seperti misalnya ingin menguji kemampuan matematika seseorang atau kemampuan berhitung, maka pertanyaan-pertanyaan yang disediakan juga harus benar-benar valid, benar-benar tepat, agar tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you in the next video.